Di sebuah desa kecil bernama Surojati, terdapat legenda tentang bunga kematian, bunga hitam legam yang hanya mekar di malam bulan purnama. Bunga ini konon membawa kutukan bagi siapa saja yang menemukannya. Namun, bagi sebagian penduduk desa, cerita itu hanyalah dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak. Namun, bagi Rini, seorang gadis muda yang penuh rasa penasaran, cerita itu menjadi awal dari pengalaman yang tak terlupakan. Pada malam purnama di bulan Desember, seorang gadis muda bernama Rini sedang berjalan pulang dari ladang. Udara dingin menyelimuti malam itu, dan kabut tebal melingkupi jalan setapak yang sunyi. Rini merapatkan syal di lehernya untuk melawan gigitan angin dingin. Namun, di tengah perjalanan pulang, langkahnya terhenti saat aroma manis menyeruak di udara. Aroma itu terasa tidak wajar, seperti campuran bunga melati dan cendana, tetapi lebih kuat dan menusuk hidung. Rini mencoba mencari asal aroma itu dan menemukan sesuatu yang aneh di tengah rumputan di tepi jalan. Bunga itu berwarna hitam legam. Kelopaknya berkilau seperti sutra yang dibalut cahaya rembulan. Tidak seperti bunga lainnya, kelopak bunga ini tampak seperti bergerak perlahan, seperti bernafas. Rini membungkuk untuk melihatnya lebih dekat. Sebuah rasa ingin tahu yang tak bisa ia tahan membuatnya memetik bunga itu. Saat tangannya menyentuh tangkai bunga, udara di sekitarnya terasa lebih dingin, dan kabut semakin tebal. Namun, ia mengabaikan perasaan aneh itu dan membawa bunga tersebut pulang. Ketika Rini tiba di rumah, ibunya, Bu Lastri, sedang duduk di ruang tengah sambil menenun. Ketika melihat bunga di tangan Rini, wajah Bu Lastri seketika berubah pucat. "Dari mana kamu mendapatkan bunga itu?" tanyanya dengan nada cemas. Rini tersenyum kecil dan menjelaskan bahwa ia menemukannya di jalan. Namun, senyum itu segera hilang ketika Bu Lastri berdiri dan mendekat. "Buang bunga itu sekarang juga. Itu bunga kematian. Tidak seharusnya kau membawanya ke rumah ini." Namun, Rini yang tidak percaya pada cerita-cerita mistis menolak. "Bu, ini hanya bunga. Tidak ada yang aneh. Lihat, cantik sekali," katanya sambil memegang bunga itu di depan ibunya. Bu Lastri tampak gelisah, tetapi Rini meyakinkan dirinya bahwa ibunya hanya terlalu percaya pada tahayul desa. Diam-diam, Rini menyembunyikan bunga itu di dalam kamarnya, meletakkannya di dalam vas kecil di dekat jendela. Malam itu, Rini tidak bisa tidur nyenyak. Mimpi-mimpi aneh menghampirinya. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah tempat yang gelap dan dingin, dikelilingi oleh suara bisikan yang tidak jelas asalnya. Tiba-tiba, bayangan hitam dengan mata merah menyala muncul dari kegelapan. Bayangan itu berdiri di sudut kamarnya, memandang Rini tanpa bergerak. Rini mencoba berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Ia hanya bisa memandang dengan ketakutan saat bayangan itu mendekat perlahan. Ketika bayangan itu hampir menyentuhnya, Rini terbangun dengan napas tersengal. Ia melihat sekeliling kamarnya. Tidak ada apa-apa, kecuali bunga hitam yang masih berdiri anggun di dalam vas. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Udara di dalam kamar terasa berat, dan keheningan malam terasa lebih pekat dari biasanya. Rini mengabaikan firasat buruknya dan mencoba untuk kembali tidur, meskipun tubuhnya gemetar. Hari berikutnya, kejadian aneh mulai terjadi. Ayam-ayam peliharaan keluarga Rini ditemukan mati tanpa sebab. Tubuh mereka tidak menunjukkan tanda-tanda luka, tetapi matanya melotot seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum mati. Selain itu, tanaman di halaman rumah mereka mulai layu meskipun telah disiram setiap hari. Bu Lastri semakin yakin bahwa semua ini terjadi karena bunga yang dibawa Rini. Ia mendesak Rini untuk membuang bunga itu, tetapi Rini tetap tidak mau. "Bu, ini hanya kebetulan," kata Rini mencoba menenangkan ibunya. Namun, malam berikutnya, mimpi buruk kembali menghampiri. Kali ini, bayangan hitam itu tidak hanya berdiri di sudut kamar. Dalam mimpinya, bayangan itu meraih tangannya dan berbisik, "Kau telah mengambil milikku." Suara itu terdengar berat dan menggema, membuat tubuh Rini merinding. Ketika ia terbangun, jantungnya berdegup kencang, dan ia melihat bekas memar di pergelangan tangannya, persis di tempat bayangan itu menyentuhnya dalam mimpi. Rini mulai merasa ketakutan. Namun,
Ia masih terlalu keras kepala untuk mengakui bahwa bunga itu mungkin benar-benar membawa kutukan. Ia mencoba menenangkan dirinya dengan berpikir bahwa semua ini hanyalah hasil dari imajinasinya yang terlalu aktif. Namun, hal-hal aneh terus terjadi. Adiknya, Tono, mulai mengeluh bahwa ia mendengar suara langkah kaki di luar kamarnya pada malam hari, meskipun tidak ada siapa-siapa di sana. Pintu rumah sering terdengar seperti diketuk, tetapi ketika dibuka, tidak ada seorang pun di luar. Pada malam purnama berikutnya, Bulastri tidak bisa lagi menahan ketakutannya. Ia memaksa Rini untuk membuang bunga itu. Mereka membawanya ke pekarangan dan mencoba membakar bunga itu. Namun, meskipun api menyala besar, bunga hitam tersebut tidak terbakar. Kelopaknya tetap utuh, seolah-olah menolak dihancurkan. Bulastri akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan Pak Rusman, seorang tetua desa yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal mistis. Pak Rusman datang ke rumah mereka malam itu. Dengan wajah serius, ia memeriksa bunga tersebut. "Ini bukan bunga biasa," katanya sambil menggelengkan kepala. "Ini adalah bunga kematian yang disebut-sebut dalam legenda. Bunga ini membawa kutukan bagi siapa saja yang menemukannya, terutama jika bunga ini dipetik dari tempatnya." Rini mulai merasakan penyesalan yang mendalam. Ia menyadari bahwa keputusan untuk membawa bunga itu pulang adalah sebuah kesalahan besar. Namun, ia tidak tahu bagaimana cara memperbaiki semuanya. Pak Rusman memperingatkan mereka bahwa kutukan bunga kematian tidak akan berhenti begitu saja. "Kalian harus mengembalikan bunga ini ke tempat asalnya sebelum malam purnama berikutnya. Jika tidak, konsekuensinya akan semakin parah," katanya dengan nada serius. Malam itu, Rini duduk di kamarnya sambil memandangi bunga hitam yang tampak begitu indah namun membawa bencana. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, bunga kematian itu bukan sekadar legenda belaka. Hari-hari berikutnya menjadi semakin mencekam di rumah Rini. Keanehan yang sebelumnya hanya sesekali terjadi kini berubah menjadi serangkaian peristiwa yang sulit dijelaskan dengan logika. Bulastri, yang sejak awal merasa tidak nyaman dengan bunga itu, semakin yakin bahwa keberadaan bunga tersebut menjadi sumber semua bencana yang menimpa keluarga mereka. Pagi itu, Rini mendapati Tono sedang duduk di depan pintu kamarnya dengan wajah pucat pasi. Matanya tampak sembab seolah habis menangis, tetapi ia tidak mau menjelaskan apa yang terjadi. Setelah didesak oleh Bulastri, akhirnya Tono bercerita bahwa ia bermimpi buruk semalam. Dalam mimpinya, ia melihat sosok bayangan hitam yang sama seperti yang pernah Rini lihat dalam mimpinya. Bayangan itu berdiri di ujung tempat tidur Tono sambil melambai-lambaikan bunga hitam yang dipetik Rini. "Dia bilang dia ingin bunga itu kembali," ujar Tono dengan suara bergetar. Bulastri yang mendengar cerita itu segera mencari Pak Rusman untuk meminta bantuan lebih lanjut. Tetua desa itu kembali ke rumah mereka dengan membawa beberapa ramuan dan benda-benda ritual. Ia memasang beberapa jimat di setiap sudut rumah untuk mengusir roh jahat yang mungkin bersemayam di sana. Namun, perasaan tidak nyaman tidak juga hilang. Di malam berikutnya, Rini kembali bermimpi buruk. Kali ini, mimpinya terasa lebih nyata dari sebelumnya. Dalam mimpi itu, ia berada di tengah hutan yang gelap. Udara terasa lembab, dan suara bisikan semakin keras di sekelilingnya. Ketika ia mencoba mencari jalan keluar, sosok bayangan hitam itu muncul lagi. Sosok itu kini tampak lebih besar dan menyeramkan. Matanya yang merah menyala menatap Rini dengan penuh kebencian. "Kau telah mengambil milikku," desisnya dengan suara yang berat. Rini mencoba berlari, tetapi kakinya terasa berat seperti dipaku ke tanah. Ketika bayangan itu mengulurkan tangan untuk meraihnya, Rini terbangun dengan napas terengah-engah. Ia melihat ke sekeliling kamarnya, berharap itu semua hanya mimpi. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Bekas tangan hitam terlihat di dinding dekat tempat tidurnya. Bekas itu terasa nyata, dan ketika disentuh, dindingnya terasa lebih dingin dari bagian lain di kamar itu. Bulastri, yang terbangun karena mendengar teriakan Rini, segera masuk ke kamar. Ketika ia melihat bekas tangan hitam itu, ia hanya bisa menggelengkan kepala. "Ini tidak bisa dibiarkan lebih lama lagi," ujarnya dengan nada tegas. Pak Rusman kembali dipanggil ke rumah mereka. Kali ini,
Ia membawa buku tua yang berisi berbagai cerita dan legenda tentang bunga kematian. Bunga ini harus dikembalikan ke tempatnya, kata Pak Rusman dengan serius. Tetapi sebelum itu, kita harus mencari tahu alasan mengapa bunga ini muncul di tempat pertama kali Rini menemukannya. Ada sesuatu yang tidak beres. Rini, meskipun merasa takut, tahu bahwa ia harus ikut bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Bersama dengan Pak Rusman dan Tono, ia memulai perjalanan menuju lokasi tempat bunga itu dipetik. Namun, perjalanan itu tidaklah mudah. Sepanjang jalan, mereka merasa seperti diawasi. Suara langkah kaki terdengar di belakang mereka, tetapi ketika menoleh, tidak ada siapa-siapa. Suara bisikan aneh juga terus terdengar di telinga mereka, membuat suasana semakin mencekam. Ketika mereka akhirnya sampai di tempat bunga itu ditemukan, suasana berubah menjadi semakin menyeramkan. Kabut tebal menyelimuti area itu, dan udara terasa lebih dingin dibandingkan tempat lainnya. Di tengah kabut, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka bergidik. Sebuah bayangan hitam berdiri di dekat pohon besar, memandang mereka dengan tatapan tajam. "Kalian telah mengambil milikku," suara itu menggema di udara. "Kembalikan sekarang, atau kalian akan merasakan akibatnya." Rini, yang gemetar ketakutan, meletakkan bunga itu di tanah seperti yang diperintahkan oleh Pak Rusman. Namun, bayangan itu tidak pergi. Sebaliknya, ia semakin mendekat, dan sosoknya menjadi semakin jelas. Kini mereka bisa melihat bahwa sosok itu adalah arwah seorang pria tua dengan wajah penuh luka. "Siapa kau?" tanya Pak Rusman dengan suara tegas. Bayangan itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia mengulurkan tangannya ke arah Rini. Saat itulah, Tono berteriak, "Aku tahu siapa dia. Dia adalah Pak Darman." Pak Darman adalah seorang tetangga yang meninggal beberapa bulan lalu dalam kecelakaan di hutan. Namun, ada rumor di desa bahwa kematiannya tidak wajar. Kini, arwahnya tampak menuntut keadilan, dan bunga kematian itu adalah simbol dari ketidaktenangan jiwanya. Pak Rusman, dengan cepat, mulai membaca mantra untuk menenangkan arwah tersebut. Namun, arwah Pak Darman tidak mudah diusir. "Aku tidak akan pergi sampai kebenaran terungkap," ujarnya dengan suara yang menggetarkan hati. Dengan suasana yang semakin tegang, Rini menyadari bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Mereka harus menemukan kebenaran di balik kematian Pak Darman untuk menghentikan kutukan bunga kematian yang telah mengubah hidupnya menjadi mimpi buruk. Pak Rusman, Rini, dan Tono memutuskan untuk kembali ke desa dan menyelidiki lebih jauh tentang kematian Pak Darman. Setelah mereka sampai di rumah, suasana desa terasa berbeda. Malam semakin larut, dan kabut yang menyelimuti desa tampak lebih tebal dari biasanya. Beberapa penduduk desa yang melihat mereka segera menutup pintu rumahnya, seolah-olah takut terhadap sesuatu yang tidak kasat mata. Pak Rusman membawa Rini dan Tono ke rumahnya. Rumah kecil itu dipenuhi dengan berbagai benda mistis, seperti jimat, botol-botol kecil berisi ramuan, dan buku-buku tua yang tampaknya berasal dari masa lampau. Pak Rusman membuka salah satu buku tebal yang sudah usang. Halamannya berisi gambar-gambar dan tulisan tangan yang terlihat seperti mantra. Ia mulai membaca dengan saksama. "Bunga kematian ini muncul karena adanya ketidakadilan yang besar," jelas Pak Rusman. "Arwah yang tidak tenang akan menggunakan bunga ini sebagai perantara untuk menyampaikan pesan atau menuntut keadilan. Namun, tidak semua orang bisa melihat atau merasakan keberadaan bunga ini. Biasanya, bunga ini hanya muncul pada orang-orang yang memiliki hubungan tertentu dengan arwah tersebut." Rini mulai merasa bersalah. Ia mencoba mengingat apakah ia pernah melakukan sesuatu yang mungkin berhubungan dengan kematian Pak Darman. Namun, tidak ada kejadian yang muncul dalam ingatannya. "Tapi, Pak, saya tidak pernah bertemu dengan Pak Darman sebelumnya," kata Rini dengan suara lemah. Pak Rusman menggeleng. "Mungkin bukan kau yang bersalah, tapi ada sesuatu yang membuat arwah itu merasa kau adalah orang yang tepat untuk menyampaikan pesannya. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi." Malam itu, mereka memutuskan untuk mengunjungi keluarga Pak Darman. Rumah Pak Darman terletak di ujung desa, dekat dengan hutan tempat Rini menemukan bunga kematian. Saat mereka tiba, rumah itu tampak gelap dan sepi.
Namun, ketika mereka mengetuk pintu, seorang wanita tua membuka pintu. Wajahnya tampak lelah, dan matanya merah seperti habis menangis. "Ada apa malam-malam begini?" tanyanya dengan suara parau. Pak Rusman memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud kedatangan mereka. Wanita itu, yang ternyata adalah istri Pak Darman, awalnya ragu untuk berbicara. Namun, setelah didesak, ia akhirnya bercerita. "Suami saya meninggal bukan karena kecelakaan," katanya dengan suara gemetar. "Dia dibunuh oleh seseorang yang ingin mengambil tanah kami." Ibu Darman menjelaskan bahwa suaminya memiliki sebidang tanah yang subur di dekat hutan. Tanah itu sering menjadi rebutan karena potensinya untuk dijadikan ladang pertanian. Namun, Pak Darman bersikeras untuk tidak menjualnya. Suatu malam, ia pergi ke hutan untuk memeriksa lahannya, tetapi tidak pernah kembali. Tubuhnya ditemukan keesokan harinya dengan luka-luka yang mencurigakan. "Kami tahu siapa yang melakukannya, tetapi tidak ada yang berani berbicara," lanjutnya dengan suara penuh kepahitan. "Orang itu memiliki banyak kekuasaan di desa ini. Bahkan kepala desa pun tunduk padanya." Pak Rusman mengangguk dengan serius. "Kalau begitu, arwah Pak Darman menggunakan bunga kematian ini untuk mencari keadilan. Kita harus membawa masalah ini ke hadapan orang-orang desa. Jika tidak, arwahnya tidak akan pernah tenang." Rini merasa ngeri mendengar cerita itu. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Malam itu, mereka membuat rencana untuk mengungkap kebenaran di depan seluruh desa. Namun, sebelum mereka tidur, sesuatu yang aneh terjadi. Bunga hitam yang sebelumnya mereka letakkan di luar rumah tiba-tiba muncul kembali di dalam kamar Rini. Kelopaknya tampak lebih gelap dari sebelumnya, dan aroma manisnya kini terasa menusuk hingga membuat kepala pusing. "Ini pertanda bahwa waktunya hampir habis," kata Pak Rusman dengan wajah tegang. "Kita harus bertindak cepat." Keesokan harinya, mereka mengumpulkan penduduk desa di balai desa. Pak Rusman berdiri di depan mereka dan mulai bercerita tentang bunga kematian serta pesan yang dibawa oleh arwah Pak Darman. Awalnya, banyak yang tidak percaya. Namun, ketika bunga hitam itu dibawa ke tengah pertemuan, suasana berubah. Beberapa orang mulai berbisik, dan ada yang tampak ketakutan. "Ini adalah bukti bahwa arwah Pak Darman tidak tenang," kata Pak Rusman. "Dia ingin keadilan. Kita semua tahu siapa yang bertanggung jawab atas kematiannya." Seorang pria paruh baya yang berdiri di sudut ruangan tiba-tiba berteriak, "Kalian semua hanya percaya pada tahayul. Tidak ada yang bisa membuktikan siapa yang membunuhnya." Namun, sebelum ia sempat melanjutkan, salah satu penduduk desa berdiri. "Sudah cukup. Kita semua tahu siapa yang melakukannya," katanya dengan suara keras. "Kita tidak bisa terus diam. Pak Darman tidak pantas mati seperti itu." Pria parubaya itu, yang ternyata adalah kepala desa, terlihat panik. Ia mencoba membela diri, tetapi tekanan dari penduduk desa semakin besar. Akhirnya, ia mengaku bahwa ia terlibat dalam pembunuhan Pak Darman. Setelah kepala desa mengakui keterlibatannya dalam kematian Pak Darman, suasana di balai desa menjadi tegang. Penduduk mulai bergumam, menyuarakan kemarahan dan rasa tidak percaya mereka. Kepala desa mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa ia hanya ingin menjaga kesejahteraan desa, tetapi ucapannya tidak lagi didengar. Arwah Pak Darman masih belum pergi, dan bunga hitam yang berada di tengah ruangan mulai memancarkan aroma yang semakin menusuk. "Aku ingin keadilan," suara arwah Pak Darman bergema, membuat semua orang terdiam. Bayangan hitamnya muncul di tengah ruangan, lebih besar dan lebih menyeramkan dari sebelumnya. Matanya yang merah menyala menatap langsung ke kepala desa. "Tanah itu adalah warisan keluargaku, dan kau merenggut hidupku untuk keserakahanmu." Kepala desa jatuh berlutut, wajahnya pucat pasi. Ia memohon ampun, tetapi bayangan itu tidak bergeming. "Keadilan bukan hanya tentang pengakuan. Aku ingin tanah itu dikembalikan kepada keluargaku. Dan kalian semua harus tahu bahwa keserakahan membawa kehancuran," kata arwah itu dengan suara menggelegar. Pak Rusman segera maju. Ia membawa bunga hitam itu ke tengah lingkaran dan mulai membaca mantra. "Pak Darman, kami telah mendengar kebenaran.
Kami akan memastikan bahwa keluargamu mendapatkan kembali hak mereka. Pergilah dengan tenang, dan biarkan kami menyelesaikan ini. Namun, arwah Pak Darman tampaknya masih ragu. Aku akan mempercayakan ini padamu, tetapi jika kalian gagal, aku akan kembali. Dan saat itu, aku tidak akan sebaik ini. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, bayangan hitam itu perlahan memudar. Namun, suasana mencekam masih terasa di dalam balai desa. Pak Rusman kemudian memimpin pertemuan untuk membahas pengembalian tanah Pak Darman kepada keluarganya. Beberapa penduduk yang sebelumnya diam mulai angkat bicara. Mereka mengutuk tindakan kepala desa dan mendukung rencana untuk mengembalikan tanah tersebut. Kepala desa, yang kini kehilangan wibawanya, tidak punya pilihan selain setuju. Ia menyerahkan dokumen kepemilikan tanah kepada istri Pak Darman di depan semua orang. Saat itu, bunga hitam yang sebelumnya terlihat penuh kutukan mulai berubah. Kelopak-kelopaknya perlahan memudar dari hitam menjadi warna abu-abu yang lebih lembut. Aroma manis yang menusuk pun menghilang, digantikan oleh wangi yang menyegarkan. "Lihat," ujar Tono dengan takjub, "bunganya berubah." Pak Rusman tersenyum tipis. Ini tanda bahwa arwah Pak Darman telah tenang. Tapi ini juga pengingat bahwa kita harus berhati-hati dalam bertindak. Jangan pernah membiarkan keserakahan menguasai hati kita. Malam itu, Rini, Tono, dan Pak Rusman kembali ke rumah dengan perasaan lega. Namun, Rini masih merasa ada sesuatu yang belum selesai. "Pak Rusman, apakah bunga ini akan kembali jika ada ketidakadilan lain di desa ini?" Tanyanya dengan penuh rasa ingin tahu. Pak Rusman mengangguk perlahan. Bunga kematian adalah simbol. Ia muncul bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mengingatkan kita tentang konsekuensi dari tindakan kita. Jika ada yang berbuat salah lagi, siapa tahu, mungkin bunga ini akan muncul kembali. Hari-hari berikutnya, desa Surojati mulai berubah. Kepala desa digantikan oleh seseorang yang lebih dipercaya oleh penduduk, dan tanah milik keluarga Pak Darman kembali diolah dengan baik. Bunga hitam itu, meskipun telah memudar, tetap disimpan oleh Pak Rusman sebagai pengingat. Ia meletakkannya di sebuah kotak kayu tua di rumahnya, jauh dari jangkauan siapapun. Namun, suatu malam, Rini bermimpi lagi. Dalam mimpinya, ia melihat bunga hitam itu tumbuh subur di tengah hutan, dikelilingi oleh cahaya bulan yang lembut. Sebuah suara berbisik di telinganya, "Keadilan telah ditegakkan, tetapi perjalanan belum berakhir. Tetaplah waspada." Rini terbangun dengan perasaan campur aduk. Ia menceritakan mimpinya kepada Pak Rusman keesokan harinya. Pak Rusman hanya tersenyum tipis dan berkata, "Mungkin itu adalah pesan dari alam. Kita hanya perlu memastikan bahwa kita selalu berada di jalan yang benar." Desa Surojati kini kembali tenang. Namun, legenda tentang bunga kematian tetap hidup di hati setiap penduduk. Cerita itu menjadi pengingat bahwa meskipun keadilan terkadang terlambat, ia akan selalu datang pada waktunya. Dan bunga hitam itu, meskipun tidak lagi terlihat, tetap menjadi simbol yang kuat tentang akibat dari keserakahan dan pentingnya menegakkan kebenaran. Hari-hari di desa Surojati berjalan dengan tenang setelah tanah keluarga Pak Darman dikembalikan. Tetapi cerita tentang bunga kematian masih menyisakan rasa penasaran di hati banyak orang. Sebagian besar penduduk berharap itu menjadi akhir dari gangguan mistis, tetapi beberapa lainnya, seperti Rini, merasa bahwa apa yang terjadi adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Suatu malam, Rini bermimpi lagi. Ia melihat bunga hitam itu tumbuh di tengah hutan, tapi kali ini ada lebih dari satu. Puluhan bunga hitam menghiasi lantai hutan yang gelap, dan di tengahnya, sosok bayangan hitam yang menyerupai Pak Darman berdiri. Keadilan memang telah ditegakkan, suara itu bergema, tapi ada jiwa-jiwa lain yang menunggu. Rini terbangun dengan napas tersengal-sengal, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Pagi itu, ia menemui Pak Rusman untuk menceritakan mimpinya. Pak Rusman mendengarkan dengan seksama sambil memegang bunga hitam yang telah memudar warnanya. "Ini adalah panggilan," kata Pak Rusman. "Hutan itu bukan hanya tempat bunga itu ditemukan, tetapi juga tempat kejahatan lainnya mungkin terjadi. Kita harus kembali ke sana untuk memastikan tidak ada arwah lain yang terperangkap." Pak Rusman, Rini,
dan Tono mempersiapkan diri untuk perjalanan ke hutan. Kali ini, mereka membawa lebih banyak perlengkapan, termasuk obor, ramuan perlindungan, dan jimat. Perjalanan mereka dimulai saat matahari mulai tenggelam. Kabut yang menyelimuti jalan setapak membuat suasana semakin mencekam, tetapi ketiganya tetap melangkah maju dengan hati-hati. Saat mereka tiba di lokasi tempat bunga hitam pertama kali ditemukan, suasana terasa berbeda. Udara di sekitar terasa berat, dan suara burung hutan yang biasa terdengar kini lenyap. Tiba-tiba, suara bisikan mulai terdengar. Bisikan itu seperti suara ribuan orang berbicara sekaligus, sulit dipahami tetapi penuh dengan rasa putus asa. "Ada banyak arwah di sini," kata Pak Rusman sambil mengeluarkan segenggam garam dan menaburkannya di tanah. "Mereka tidak akan tenang sampai keadilan ditegakkan." Mereka melanjutkan perjalanan lebih dalam ke hutan, dan di sana mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah tanah lapang kecil dikelilingi oleh pepohonan besar, dan di tengahnya terdapat banyak bunga hitam yang mekar. Cahaya bulan menerangi area itu, memberikan pemandangan yang surreal. Di antara bunga-bunga itu, ada bayangan-bayangan yang bergerak pelan, seolah-olah menunggu sesuatu. Pak Rusman mulai membaca mantra, memanggil arwah-arwah itu untuk menampakkan diri. Perlahan, bayangan-bayangan itu menjadi semakin jelas. Mereka adalah arwah dari orang-orang yang telah kehilangan nyawa mereka secara tidak adil, masing-masing membawa kisah tragis yang menunggu untuk diungkapkan. Salah satu dari mereka maju, seorang wanita tua dengan wajah penuh kesedihan. "Aku dibunuh oleh anakku sendiri demi warisan," katanya dengan suara gemetar. "Aku tidak ingin membalas dendam, aku hanya ingin dia mengakui kesalahannya." Arwah lain muncul, seorang pria muda yang memegang tombak. "Aku tewas karena dituduh mencuri oleh orang yang ingin menyingkirkanku," katanya dengan nada marah. "Aku ingin kebenaran diungkapkan." Satu persatu, arwah-arwah itu menyampaikan ceritanya. Rini merasa hatinya hancur mendengar kisah-kisah itu. Ia menyadari bahwa bunga hitam bukan hanya tentang Pak Darman, tetapi juga tentang ketidakadilan yang lebih luas. Pak Rusman memutuskan untuk melakukan ritual besar di tempat itu untuk membantu para arwah menemukan kedamaian. Ritual itu membutuhkan pengorbanan, sesuatu yang tulus dari hati mereka. "Kita harus menunjukkan kepada arwah-arwah ini bahwa kita benar-benar peduli dan ingin membantu," kata Pak Rusman. Ia menatap Rini dan Tono. "Apa yang paling berharga bagi kalian?" Rini berpikir sejenak, lalu mengeluarkan kalung pemberian almarhum ayahnya, sesuatu yang selalu ia bawa kemana-mana. Tono memberikan mainan kayu favoritnya, satu-satunya peninggalan dari masa kecil mereka yang penuh kenangan. Pak Rusman meletakkan jimatnya yang paling kuat, sesuatu yang ia gunakan untuk melindungi dirinya selama bertahun-tahun. Mereka meletakkan benda-benda itu di tengah lingkaran bunga hitam, dan Pak Rusman mulai membaca mantra panjang. Cahaya bulan menjadi lebih terang, dan bunga-bunga hitam itu perlahan layu, digantikan oleh bunga-bunga putih yang bermekaran. Bayangan-bayangan arwah itu satu persatu menghilang, tetapi sebelum pergi, mereka mengucapkan terima kasih. Saat ritual selesai, suasana di hutan berubah total. Udara menjadi lebih segar, dan suara-suara burung mulai kembali terdengar. "Mereka telah pergi," kata Pak Rusman dengan suara lega. "Tapi ingat, keadilan harus terus ditegakkan. Jangan biarkan ketidakadilan kembali merajalela di desa ini." Rini dan Tono mengangguk, merasa bahwa pengalaman ini telah mengubah cara pandang mereka tentang hidup. Mereka pulang ke desa dengan hati yang lebih ringan, meskipun tahu bahwa perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Legenda bunga kematian kini menjadi pengingat yang lebih kuat bagi penduduk desa Surojati. Bunga itu bukan hanya simbol kutukan, tetapi juga harapan bahwa setiap ketidakadilan pada akhirnya akan diungkap, dan setiap jiwa yang tersesat akan menemukan kedamaian. Bagi Rini, bunga hitam itu akan selalu menjadi pengingat akan pentingnya keberanian, pengorbanan, dan kebenaran. Terima kasih telah membaca cerita ini sampai akhir. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar lebih banyak orang bisa menikmati kisah-kisah menarik seperti ini. Dukungan Anda sangat berarti.